Shalom adik-adik semua, apa kabarnya pada hari ini? Sebelumnya, Kalisa mau menyapa adik-adik semua, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kalisa senang sekali adik-adik tetap semangat. Dan Kalisa berharap kalian semua masih dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat ya. Oke, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu, Kalisa mengajak adik-adik semua untuk berdoa. Bapa yang berada di dalam surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan atas perlindungan, atas penyertaan-Mu selama seminggu ini Tuhan. Kami semua tetap dalam perlindungan-Mu Tuhan. Kami boleh diberikan berkat, kami boleh diberikan sukacita-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami sebentar lagi akan memuji dan menyembah Engkau. Biarlah dengan hati yang sukacita kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jericho, Joshua fought the battle of Jericho, and the walls came tumbling down. You can talk about the men of Gideon, you can talk about the men of Saul, but there's none like good old Joshua and the battle of Jericho. Joshua fought the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fought the battle of Jericho, and the walls came tumbling down. Right up to the walls of Jericho, with spear in hand, go, go, bend them horns, Joshua cried, 'cause the battle is in my hand. Joshua fought the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fought the battle of Jericho, and the walls came tumbling down. Then the ram sheep horns began to blow, and the trumpets began to sound. Joshua told them to give a shout, and the walls came tumbling down. Joshua fought the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fought the battle of Jericho, and the walls came tumbling down. Joshua fought the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fought the battle of Jericho, and the walls came tumbling down. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik, ayo kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh sambil mengarahkan hati kita sama Tuhan. Kita ingat kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh
Tuhan Yesus, terima kasih buat semua kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Saat ini kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Kami perlu Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami, supaya kami bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus mau kami lakukan. Kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus, dan kami mau menjadi anak-Mu yang manis Tuhan. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo kita panggil Roh Kudus. Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Dengarkan doa kami Tuhan Yesus. Anak Tuhan yang manis. Sekali lagi katakan, Anak Tuhan yang manis. ayo kita sembah Tuhan Yesus. Kita angkat tangan kita katakan, Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan. Oh Bapa, kami mengasihi-Mu. Engkau baik Tuhan Yesus. Pimpin kami Roh Kudus untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Pimpin kami Roh Kudus untuk dengar firman-Mu. Haleluya. Nah, adik-adik sudah mendengarkan puji-pujian pada hari ini. Nah, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Kalisa mengajak lagi adik-adik untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Biarlah dengan puji-pujian ini Tuhan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan biarlah kami boleh menjadi pelaku-Mu Tuhan. Biar kami menjadi anak-anak kesayangan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Musa mengutus 12 mata-mata ke negeri perjanjian. 10 dari mereka berkata, "Kita tak mungkin mengalahkan orang-orang di sana." Namun kata Yosua dan Kaleb, "Dengan pertolongan Tuhan, kita pasti bisa." Karena takut, bangsa itu percaya kepada 10 mata-mata tadi. Kata Tuhan, "Hanya anak-anakmu bersama Yosua dan Kaleb yang akan memasuki negeri perjanjian ini." Setelah 40 tahun lamanya mengembara di padang gurun, saatnya pun tiba. Yosua mengutus 2 orang mata-mata ke Yeriko. Mereka bertemu dengan Rahab, wanita yang menyembunyikan dan membantu mereka lolos mengurungi tembok. Mereka berjanji akan menyelamatkan Rahab dan keluarganya. Adik-adik bisa lihat di gambar ya. Bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan.
imam-imam berjalan dahulu membawa tabut perjanjian. Saat kaki mereka menyentuh sungai, wah, tiba-tiba arus air berhenti adik-adik, dan mereka akhirnya bisa berjalan melewati sungai itu dengan tanah yang kering adik-adik. Wah, hebat adik-adik. Selanjutnya, Yeriko. Tuhan memberitahu Yosua selama 6 hari berbarislah mengelilingi Yeriko sekali sehari. Adik-adik bisa lihat di gambar, mereka mengelilingi tembok Yeriko. Di hari ke-7, kelilingi kota itu 7 kali. Tiuplah trompet dan bersoraklah. Tembok kota akan runtuh. Wah, mereka semua bersorak adik-adik. Mereka semua meniup trompet. Yosua percaya kepada Tuhan. Ia melakukan perintah Tuhan. Maka tembok-tembok Yeriko pun runtuh. Wah, akhirnya tembok itu tuh runtuh adik-adik. Dan mereka semua bersorak. Akhirnya Rahab pun dibiarkan hidup. Akhirnya umat Tuhan merebut tanah perjanjian itu. Dan adik-adik bisa lihat di gambar, mereka semua bersorak-sorai. Yeay, adik, tema firman Tuhan kita tadi tentang rubuhnya tembok Yeriko. Mengapa bisa rubuh tembok Yeriko itu? Karena Yosua dan Kaleb beserta mereka semua di sana menjalankan apa yang Tuhan mau. Mereka merebut tanah perjanjian. Akhirnya tembok-tembok itu pun bisa rubuh adik-adik dengan kekuatan doa. Nah adik-adik, jadi dengan doa pun kita bisa melakukan apa saja karena Tuhan pasti menjawab doa adik-adik. Apa sih kekuatan doa itu? Doa itu kita berani percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita. Kita serahkan semua apa yang kita mau, kita minta sama Tuhan. Apapun yang kita minta pasti Tuhan akan berikan. Adik-adik yang di rumah, semuanya kita harus rajin berdoa. Kita harus meminta kepada Tuhan karena Tuhan pasti akan menjawab doa adik-adik semua. Nah, kekuatan doa memberikan kita kehidupan. Adik-adik tadi bisa lihat di gambar kan? Akhirnya mereka semua dapat merubuhkan tembok Yeriko. Mereka semua bersorak-sorai, mereka meniup trompet. Dan yang terjadi adalah tembok Yeriko pun rubuh adik-adik. Meskipun adik-adik masih kecil, tapi adik-adik harus tetap berdoa. Adik-adik harus minta tolong sama Tuhan. Misalkan ada apa-apa, adik-adik serahkan saja sama Tuhan. Maksudnya berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, tolong aku. Nah, adik-adik cuma bilang itu aja, Tuhan pasti dengar. Dan Tuhan akan menjawab doa adik-adik. Firman Tuhan kita sangat singkat hari ini. Kaiser harap adik-adik dapat mengerti. Dan yuk kita mau akhiri ibadah hari ini. Kita mau tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami masih bisa beribadah. Tuhan, kami mau selalu menjadi anak yang taat, menjadi anak yang suka berdoa, yang suka beribadah, yang setia kepada Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk lebih taat lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.